Shalom, perkenalkan nama saya Iga Monita Sanam. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Teori yang akan kita bahas adalah teori Sigmund Freud dengan submateri struktur kepribadian, tingkat kepribadian, teori kecemasan, dan perkembangan kepribadian. Pengertian kepribadian menurut Sigmund Freud yaitu kepribadian adalah semua corak, perilaku, dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam. Corak perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Perkembangan kepribadian tersebut bersifat dinamis, artinya selama individu masih bertambah pengetahuannya dan mau belajar serta menambah pengalaman dan keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya. Dalam bahasa Latin, asal kata personality dari persona atau topeng, sedangkan dalam ilmu psikologi menurut Gordon W. Allport, suatu organisasi yang dinamis dari sistem yang psikofisik, individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran secara khas. Interaksi psikofisik mengarahkan tingkah laku manusia. Struktur kepribadian. Yang pertama, ide. Kepribadian yang paling dasar ada sejak lahir dan sepenuhnya berada di alam bawah sadar. Ide beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan atau pleasure principle untuk kepuasan instan dan tidak logis. Contoh, bayi menangis saat lapar karena ide menginginkan kepuasan segera untuk menyusu atau makan tanpa peduli dengan waktu atau situasi. Yang kedua, ego. Berkembang dari ide untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas atau reality principle. Dengan kepuasan ide sampai ada cara yang realistis untuk memenuhinya. Contoh, ketika kita ingin makan kue manis, ego akan menimbang apakah itu sehat dan apakah kita bisa membelinya atau memutuskan untuk membelinya nanti atau mengganti dengan buah yang lebih sehat. Yang ketiga, superego. Muncul ketika anak belajar dari orang tua dan masyarakat tentang apa yang baik dan buruk. Superego mewakili nilai moral, standar ideal, dan hati nurani yang menyebabkan perasaan bersalah ketika melanggar aturan. Contoh, kita merasa bersalah ketika melanggar peraturan seperti menyontek saat ujian, karena superego menginternalisasi aturan bahwa itu adalah tindakan yang salah. Bagaimana ketiganya bekerja sama? Yang pertama, tipe pertama, jika ego lemah dan ide dominan, seseorang akan terus-menerus mencari kesenangan tanpa mempedulikan konsekuensi. Yang kedua, jika superego lebih kuat dan ego lemah, seseorang akan mengalami banyak konflik internal antara dorongan, ide, dan tuntutan superego yang sangat ketat. Yang ketiga, seseorang yang sehat memiliki ego yang kuat dan dapat menyeimbangkan tuntutan ide yang impulsif dan tuntutan superego yang moralistik agar dapat berperilaku realistis dan diterima secara sosial. Tingkat kepribadian. Yang pertama, kesadaran. Tingkat pikiran yang berisi semua pikiran, perasaan, dan ingatan yang saat ini kita sadari. Contoh,
merasakan dinginnya udara, atau menyadari bahwa kita sedang membaca teks ini. Yang kedua, prasadar. Tingkat pikiran yang berisi pikiran, perasaan, dan ingatan yang tidak saat ini kita sadari, tetapi dapat dengan mudah ditarik ke kesadaran. Contoh, mengingat nama teman masa kecil atau tanggal ulang tahunnya. Yang ketiga, tidak sadar. Tingkat pikiran yang paling dalam dan paling tidak dapat diakses berisi dorongan, keinginan, dan ingatan yang ditekan. Freud percaya bahwa sebagian besar perilaku kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang tidak sadar ini. Contoh, trauma masa kecil yang terlupakan tetapi memengaruhi perilaku di masa dewasa. Teori kecemasan. Yang pertama, kecemasan realitas. Ketakutan terhadap bahaya nyata di dunia luar. Contoh, takut tertabrak mobil saat menyeberang jalan. Kedua, kecemasan neurotik. Ketakutan bahwa impuls ide akan keluar dari kendali dan menyebabkan individu melakukan sesuatu yang akan dihukum. Contoh, takut kehilangan kendali dan melakukan tindakan agresif di depan umum. Yang ketiga, kecemasan moral. Ketakutan terhadap hati nurani muncul ketika individu melakukan atau memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moralnya. Contoh, merasa bersalah setelah berbohong atau mencuri. Perkembangan kepribadian itu tahap perkembangan. Perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud melibatkan beberapa tahap psikoseksual yang masing-masing berfokus pada area tubuh yang berbeda sebagai sumber utama kepuasan. Berikut adalah ringkasan singkatnya. Tahap oral 0-18 bulan. Fokus utama pada mulut, mengisap dan menggigit. Kepuasan diperoleh dari aktivitas seperti menyusu dan makan. Fiksasi pada tahap ini dapat menyebabkan masalah seperti merokok atau ketergantungan pada orang lain di kemudian hari. Berikut tahap anal, 18 bulan sampai 3 tahun. Fokus pada anus dan pengendalian buang air besar. Kepuasan diperoleh dari melatih kontrol diri. Fiksasi dapat menyebabkan sifat keras kepala atau terlalu teratur. Tahap paling 3 sampai 6 tahun. Fokus pada alat kelamin, munculnya kompleks Oedipus atau ketertarikan pada orang tua lawan jenis dan persaingan dengan orang tua sejenis. Identifikasi dengan orang tua sejenis membantu mengembangkan identitas gender. Tahap laten 6 tahun sampai pubertas. Periode tenang secara seksual, fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan intelektual. Tahap genital, pubertas sampai dewasa. Minat seksual matang dan diarahkan pada orang lain. Tujuan adalah membentuk hubungan yang sehat dan memuaskan. Tiap tahap memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Jika seseorang mengalami konflik yang tidak terselesaikan pada salah satu tahap, mereka dapat mengalami fiksasi yang memengaruhi perilaku mereka di kemudian hari. Kesimpulan, teori Freud tentang perkembangan psikoseksual memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pengalaman masa kecil dapat membentuk kepribadian di kemudian hari. Meskipun beberapa aspek dari teori ini telah diperdebatkan dan dimodifikasi oleh psikolog modern, konsep dasar tentang tahap perkembangan dan pengaruhnya terhadap kepribadian tentang relevan dan psikologi. Terima kasih, Shalom.